Pel 1, ini adalah tumbukan kartu yang kamu pilih ya. Kamu pilih Panther Spirit dan juga Orange Sapphire. Dan look at that ya, ada sinkronisitas di sini ya, karena ada passion di situ ya, ada warna orange kemerahan, dan ada sinar yang begitu membara di situ. Ini menggambarkan bahwa seseorang di sini perlu memanggil kembali kekuatan dalam dirinya, oke? Jiwanya mau bicara bahwa ada sesuatu yang memblocking diri kamu sendiri, dan sesuatu itu adalah dirimu, oke? Sesuatu itu adalah apa yang ada di alam bawah sadarmu. Sebuah pengalaman di masa lalu yang membuat kamu tidak benar-benar ingin maju, oke? Secara sadar begini, aku mau sukses, aku mau sembuh, aku mau keluar dari situasi ini, tapi sejujurnya ya, katakan ketika kamu menyampaikan itu secara pikiran sadar, ada pikiran bawah sadarmu yang menolak itu ya. Bedakan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Seringkali ya, yang terjadi menjadi sebuah realita dalam kehidupanmu adalah pikiran bawah sadarmu. Hati-hati dengan itu. Reclaim your power ya. Panther Spirit di sini mencoba untuk menyampaikan, kamu beberapa melihat sinkronisitas ya. Beberapa melihat angel number 444 ya, 333, 555. Tapi satu hal adalah, selain itu sebagai sebuah tanda bahwa semesta berkomunikasi denganmu, bahwa kamu dilindungi oleh spirit guide, oleh angels. Tapi yang tidak kalah penting adalah kamu harus memperhatikan dengan detail. Kamu harus lebih memperhatikan dan berhati-hati dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Oke? Beberapa seperti merasa punya semangat yang luar biasa untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik dari yang sekarang ya. Seperti, oke, aku mau sembuh. Oke, aku mau keluar dari situasi ini. Aku nggak tahu kenapa semuanya terlihat kacau, kenapa semuanya terlihat berantakan ya. Tapi hardware-nya mengatakan oke, seperti itu. Hardware-nya berkemauan keras, punya willpower yang luar biasa, tapi ada yang perlu dibenahi dengan software-nya. Oke? Software ini adalah pikiran bawah sadarmu. Dan salah satunya adalah untuk melepaskan kemarahan, kebencian terhadap seseorang di masa lalu atau sesuatu di masa lalu yang sangat menyakitkan. Oke? Kamu perlu healing, di mana yang dibutuhkan dalam healing itu adalah membenahi pikiran bawah sadarmu. Oke? Bahwa afirmasi-afirmasi itu yang sudah kamu pakai, seringkali kamu pakai itu bagus, tapi aku merasa itu tidak cukup karena pada akhirnya itu hanya bekerja ya di pikiran sadarmu. Sementara di alam bawah sadarmu ada begitu banyak luka, ada begitu banyak kekecewaan. Ya, look at that. This is beautiful ya. Orange Sapphire. Ini berbicara tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang penuh dengan semangat, dan ini yang ingin kamu gapai ya. Ini akan membantumu untuk mendapatkan kesuksesan. Benih kesuksesan itu setidaknya ada saat ini dalam kehidupanmu ya. Benihnya sudah ada, tinggal kamu tahu bagaimana actionnya untuk melakukan step by step menuju itu. Karena tekadnya sudah ada ya, usahanya ke situ sudah ada. Hanya ada blockage ya, yang merupakan alam bawah sadarmu tentang sesuatu dari dirimu ya, yang kemudian tidak benar-benar termanifestasi dengan baik apa yang kamu inginkan. Untuk mengetahui blockage itu, aku akan berikan beberapa tips di video selanjutnya nanti. Oke? Salah satunya adalah kenapa kamu memilih ini ya. Karena ya, look at that. Sinar yang dipancarkan ini juga menuntutmu untuk lebih fleksibel terhadap situasi saat ini ya. Fleksibel terhadap masa atau era sekarang, di mana aku merasa di masa lalu kamu terluka mungkin oleh parenting ya, cara orang tua mendidikmu misalnya dengan keras, kemudian sekarang kamu melakukannya kepada anakmu ya, yang tentu saja itu tidak diperbolehkan terjadi. Itu tidak boleh terjadi lagi. Kamu harus memutus rantai itu karena anak-anak tidak bersalah, oke? Untuk satu atau dua orang. Tapi selanjutnya ini juga tentang bagaimana kamu bisa berpikir lebih fleksibel ya. Hilangkan ketakutan-ketakutan itu. Karena passion begitu besar, tapi passion besar saja tidak cukup jika kamu tidak benar-benar berusaha untuk memperbaiki dari dalam. Karena ada banyak luka, ada banyak trauma. Aku tidak menyalahkan bahwa sampai di titik ini ya, seperti belum bisa untuk melepaskan itu, karena memang butuh proses dan butuh healing. Beberapa yang memilih Pel 1, kamu butuh bantuan. Oke? Selanjutnya aku akan mengambil tarot card untuk mengetahui energi kamu saat ini.
Kenapa kamu membutuhkan untuk membangkitkan power? Kenapa kamu membutuhkan untuk lebih fleksibel dan mengejar mimpi-mimpimu? Ya, ini tentang gairah, passion, ya. Ada gairah yang luar biasa. Wow, lihatlah synchronicity ini, ya. Lihatlah cahaya yang dipancarkan dari kartu-kartu ini. I shuffle dan ya, look at that. Kau punya the sun. Ini adalah jaminan tentang masa depanmu, oke? Ini adalah jaminan bahwa kamu akan mendapatkan yang kamu butuhkan dalam kehidupan ini, yang kamu inginkan. Beberapa aku merasa bahwa impianmu tidak muluk-muluk. Kamu hanya ingin hidup tenang, kamu hanya ingin bermanfaat bagi orang-orang di sekelilingmu. Kamu hanya ingin pada akhirnya di titik di mana orang-orang di sekelilingmu ini bangga memiliki kamu dalam kehidupannya, oke? Dan that's great. Itu adalah hal yang bagus. Hanya saja kamu perlu mencari cara untuk sampai ke sana. Let's see. Two of Pentacles. Look at that. Kamu lihat ya. Kamu lihat bagaimana warna ya yang terpancar dari kartu-kartu ini. Two of Pentacles. Semua didominasi orange menuju merah. Oke. Selain aku merasa ada titik cerah dari masa depanmu, ya, dari apa yang kamu harapkan, semua akan menjadi kenyataan, ya. Tapi satu hal di sini, ada kemarahan di situ yang kamu genggam, dan kadang-kadang kamu berpikir atau menyampaikan bahwa enggak, kok udah nggak marah, enggak, kok udah memaafkan, gitu. Tapi sebetulnya tidak benar-benar itu yang terjadi, ya. Alam bawah sadarmu tidak bisa berbohong tentang itu, ya. Two of Pentacles. Ada cahaya itu, tapi juga ada kemarahan yang begitu besar di dalam. Aku merasa kemarahan ini bisa kamu switch, ya. Passion yang luar biasa ini, tekad bulatmu saat ini bisa kamu switch untuk mendapatkan yang kamu inginkan, ya. Gairah dan semangat kemarahan ini, ya, bisa kamu ubah secara positif untuk men-trigger kamu menjadi versi terbaik dari dirimu, oke? Ini adalah yang dijanjikan oleh semesta. Ini adalah prosesnya sekarang, ya. Aku tahu kamu sedang mempertimbangkan banyak hal dalam kehidupanmu, ya. Apakah harus di sini, ataukah aku harus pergi dari situasi ini? Apakah harus A, harus B? Apakah harus memilih opsi 1 atau opsi 2? That's okay. Kamu hanya perlu kembali pada dirimu. Oke, let's see. Yeah, look at that. Aku tidak memilih kartunya, oke? Lihatlah synchronicity ini, ya. Kau mendapatkan semua passion itu, dan di sini ya ada Six of Wands. Ini artinya kesuksesan. Ini artinya kemenangan. Kamu menang bukan atas apapun. Kamu menang atas dirimu. Kamu berhasil keluar dari situasi sulit ini bukan karena orang lain, tapi karena kamu mengizinkan. Dan kamu membantu dirimu sendiri. Pertama, untuk sembuh dari luka lama. Kedua, untuk mengupayakan sesuatu. Dan kamu membiarkan dirimu ya bekerja sama, mind, body, spirit untuk mendapatkan semua ini. Oke, masa depan yang cerah untukmu dan orang-orang sekelilingmu. Kamu seperti bisa menyinari orang-orang sekelilingmu. Aku melihatnya, ya. Jangan ragukan itu. Two of Pentacles, that's okay untuk sedikit bingung mungkin saat ini memutuskan sesuatu. Tapi inilah yang akan membawamu jika dalam fase ini kamu tahu apa yang harus kamu putuskan dalam kehidupanmu untuk mendapatkan kesuksesanmu. Let's see. Oke. Oh my goodness, yeah, this is beautiful. Indah sekali, okay? Don't dim to fit in, ya. Jangan pernah redupkan cahaya itu, karena cahaya itu, ya, Tuhan kasih dari dalam diri kamu, ya. Jangan mencari cahaya itu dari luar. Satu-satunya yang bisa menerangi jalanmu saat ini dalam kegelapan adalah dirimu. Jadi selamatkan dirimu. Kalau kamu merasa kamu butuh bantuan orang lain, minta bantuan kepada orang lain, oke? Seseorang yang bisa menjadi support system, seseorang yang bisa memahamimu, tapi jangan pernah meredupkan dirimu, mengatakan bahwa aku takut nggak bisa, aku takut ini, aku takut itu, penuh kecemasan dan mengkhawatirkan banyak hal, ya. Kenapa harus meredupkan diri hanya untuk menyesuaikan diri pada sekelilingmu, oke? Sekelilingmu redup, justru itu saatnya bagimu untuk bersinar, ya. Kemudian aku tahu, ya, emosi itu seringkali tidak bisa terkontrol, ya. Kamu bisa begitu emosional dengan situasi ini karena situasinya memang tidak mudah. But anyway, ya. Kenapa kemudian di sini, ya, seperti yang aku sampaikan, ada cahaya cerah itu, ya. Ada cahaya hangat itu, tapi ada kemarahan juga di dalam cahaya merah itu yang aku merasa bahwa
Sisi emosional itu adalah tentang sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupanmu, oke? Sesuatu yang tidak benar-benar bisa kamu terima saat ini, belum kamu terima. Dan jika kamu mau mendapatkan kesuksesan itu, kamu mau keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini, oke? Aku tahu situasinya tidak menyenangkan, maka lepaskan, maafkan, ya. Hilangkan kebencianmu, kemarahanmu terhadap sesuatu, apapun itu. Semua yang terjadi dalam kehidupanmu ini dipersembahkan untukmu, ya. Bukan kemudian bertanya, why me? Karena seketika Tuhan menjawab, why not? Itu yang terbaik untukmu. Itu yang akan membawamu pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Oke? Look at that. Kamu dapatkan kartu dengan sinar ini lagi. Expanding inner power, ya. Aku sampaikan tadi, kekuatan itu ada dalam dirimu. Jangan ragukan itu, ya. Aku tahu bahwa aku akan lebih kuat. Aku ada dalam situasi terkuatku, ya. Ketika aku tahu apa yang aku pilih, ya. Ketika aku tahu bahwa pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupanku, ya, ini akan menunjukkanku kepada jalan di mana aku menuju pada tujuan hidupku. Kamu tahu bahwa ada begitu banyak pilihan, selalu, ya. Hidup ini adalah tentang pilihan, dan kamu akan membuat pilihan-pilihan ini menjadi benar, even apapun yang sudah terjadi di masa lalu, oke? Sepahit apapun itu, aku merasa bahwa kamu bisa melewatinya, oke? Aku merasa bahwa ini adalah sebuah kehidupan yang dipersembahkan untukmu, ya. Karena pada akhirnya kamu akan menjadi jiwa yang bijaksana, ya. Kemudian kamu juga punya ini. Apa yang aku sampaikan di awal, afirmasi positif terhadap dirimu, ya. Ketika minum sesuatu, ketika makan sesuatu, ketika melihat sesuatu, ketika merasakan sesuatu, perhatikan, jangan memberikan sugesti negatif terhadap tubuhmu, oke? Ketahuilah, 80% dari tubuh kita adalah air, ya. Ketika minum air putih, berikan afirmasi positif pada air putih itu, ya. Kemudian kenapa banyak air putih seperti air putih ajaib didoain dan sebagainya. Itu bukan tentang sang pendoa, oke? Itu tentang apa yang disampaikan kepada air putih itu. Sugesti positif. Baca tentang bagaimana molekul di air putih, seorang profesor, oke, menemukannya. Ketika diberi afirmasi negatif, kemudian apa yang terjadi? Diberikan afirmasi positif, apa yang terjadi? Secara molekul berubah, ya. Dan itu juga yang terjadi. Ingat, 80% tubuh kita air. Jadi ajaklah air yang masuk dalam tubuh kita sebagai sebuah afirmasi positif. Sebelum minum air putih, kau bisa sampaikan, oke, Tuhan, dalam air putih ini ada kebahagiaan, ada rasa bersyukur, ada kesuksesan, ada kedamaian, ya. Ada kasih sayang untuk diriku dan untuk orang-orang sekelilingku. Lalu minum air putih itu dengan disertai rasa dan juga pikiran positif, bahwa air itu akan benar-benar memberikan efek positif ke dalam kehidupanmu. Lakukan secara konsisten setidaknya, oke? Itu akan membantu, ya. Aku mencintai diriku, aku berharga, aku bersyukur, aku sehat, aku bahagia, oke? Aku berani, aku cantik, aku ganteng, dan aku memilih cinta, memilih hidup dengan cinta. Look at that, this is so beautiful, ya. Oh my goodness, ya. Ini yang jiwamu ingin sampaikan kepadamu. Ya, untuk beberapa yang merasa kamu sudah di level yang sangat depresi, kamu perlu bantuan, kamu bisa cari seseorang yang kamu percaya, coaching, ya, untuk bisa menyelesaikan apa yang ada di alam bawah sadarmu. Oke? My dear, semuanya yang ada di PL1 ini. Aku berharap yang terbaik untukmu, ya. Fire sign-nya kuat di sini, ya, tapi juga ada earth sign, aku merasa di sini. Di fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, oke? Kemudian ada juga Taurus di sini, Taurus, Virgo, oke? Ya, aku berharap yang terbaik untukmu. Semoga kamu segera mendapatkan keberkahan, keberlimpahan, dan menemukan jalan keluar dari situasi sulit ini. Jiwamu akan menuntunmu. Tidak ada yang perlu kamu takutkan dalam kehidupan ini, karena kamu punya semesta yang menyediakan energi positif sebesar-besarnya untuk kamu ambil. My dear PL1, kita akan segera menuju PL2. Hai PL2, ini yang kamu pilih, ya. Lion Spirit, ya. 3 dan 7.
1 dan 0. Oke, 1. Kepemimpinannya, jiwa beraninya luar biasa. Confidence, percaya diri, itu adalah tentang kamu. Oke. Dan satu hal adalah bahwa bekerja samalah dengan spirit, bekerja samalah dengan jiwamu, ya. Dan tentang diamond di sini, ya. Ini adalah tentang apa yang kamu butuhkan saat ini. Yang kamu paling butuhkan saat ini adalah ketika ini tentang sebuah spiritual destiny, ya, bahwa kamu ada di sebuah jalan spiritual saat ini yang membuat kamu seringkali bingung dengan persoalan yang sedang kamu hadapi, ya. Ini juga tentang bagaimana kamu menerima, ya, petunjuk dari Tuhan, ya, kemudian hidup dalam menjalankan tujuan itu, ya. Kamu menerima itu, ya, life purpose yang sudah diberikan kepadamu, kemudian kamu menjalani kehidupanmu, ya, dengan hidup di dalamnya, ya, dengan menjalankan misi jiwamu, ya. Kamu mendengarkan guidance, kamu mendengarkan bimbingan itu, dan kamu akan merasa bahwa energimu, ya, ini seperti sebuah energi yang aku rasakan pure light energy, ya, sesuatu yang sifatnya mimpi yang besar, kemudian penuh dengan vision yang luar biasa. Kamu juga adalah orang yang tahu bagaimana caranya untuk meditasi, ya, bagaimana caranya untuk clearing, membersihkan energi, dan kamu juga orang yang terhubung dengan kristal beberapa, oke? Satu hal adalah tentang rising vibration, ya. Kamu adalah orang-orang yang fokus untuk menaikkan getaranmu, ya. Kamu tahu tentang law of attraction, kamu tahu bagaimana law of abundance, kamu tahu bagaimana mendapatkan keberlimpahan itu. Itu yang aku rasakan sedang kamu alami, dan kamu sedang menuju itu, membangkitkan keberanian dan kekuatan dari dalam dirimu, tapi juga tentang kasih sayang, ya. Kamu tidak ingin tersesat, dan kamu tidak ingin, ya, seperti menghabiskan waktumu hanya untuk orang-orang atau situasi yang toksik yang tidak benar-benar bermanfaat untukmu, yang tidak benar-benar membawamu menuju kepada kebaikan. Oke, kita akan ambil tarot card untuk melihat situasi yang sedang kamu hadapi sekarang. The universe energy, so spirit guide, this is for pile number 2. Look at that. Synchronicity over and over again. Wow. Berbeda dengan pile 1, ya. Di pile 1 ada energi, ya, ada energi gairah, ya. Energinya merah. Tapi aku membaca kemarahan di dalam tentang sesuatu yang pernah terjadi. Justru di sini, ya, look at that, ya. Bagaimana warna-warna ini berbicara, oke? Untuk tarot card ini aku bahkan tidak memilih kartunya, dan ini yang kamu dapatkan, ya. Kamu perlu, ya, kamu sekarang ini sedang dalam kebimbangan untuk memutuskan sesuatu, maka yang kamu perlukan adalah jump dengan penuh keyakinan dan yakin bahwa semesta akan menangkapmu, ya. Situasi tempat kamu berada sekarang tidak benar-benar membahagiakan untukmu, maka kamu akan melangkah dengan penuh keyakinan bahwa semesta punya sesuatu yang baik di luar sana untukmu. Dan aku merasa beberapa di antara kamu, ini tentang proses kamu mencari keadilan untuk dirimu, ya. Bahwa sebuah situasi, seseorang tidak memperlakukanmu dengan adil, dan kamu merasa kamu perlu adil untuk dirimu, sehingga keseimbangan itu kamu dapatkan, oke? Kamu perlu memberi lebih banyak kepada dirimu, mencintai lebih banyak, dan meninggalkan orang-orang atau situasi yang tidak benar-benar bisa menghargai keberadaanmu. See? Ya. Seseorang ini di sini dalam relationship, ya. Aku merasa kemudian ini juga tentang 11, ya. Ini adalah sebuah awal yang baru bagimu. Aku merasa jiwamu ingin menyampaikan itu, bahwa kamu sudah siap untuk melangkah, ya, untuk mendapatkan keadilan bagi jiwamu, bagi dirimu, untuk ada dalam sebuah situasi di mana situasi itu akan membiarkanmu mencintai dirimu lebih dan lebih lagi. Oke? Oh my god. I love this. Strength, okay, lion, wow. Oh my goodness, this is so beautiful, ya. Infinity, ya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh jiwamu di sini. Keberanianmu, ya. Tekad yang kuat itu, oke. Kekuatan yang kamu miliki. Ini juga harus dibarengi dengan kasih sayang, ya. Kasih sayangmu kepada dirimu. Bagaimana cara kamu mencintai dirimu. Dan satu hal lagi adalah tentang sabar, oke. Ada sebuah perjalanan yang saat ini sedang kamu tempuh, ya. Kamu merasa
kamu punya energi yang luar biasa untuk ke sana, ya. Tapi aku merasa di sini ada keseimbangan itu, ada synchronicity, ada keselarasan energi di sini. Dan itu yang akan kamu dapatkan, ya. Even kamu sekarang belum ada dalam fase ini, maka kamu akan segera mendapatkannya, oke? Ini juga tentang seseorang yang aku tahu beberapa seperti sedang fokus mengejar kesuksesannya, ya. Karir, goal, tujuan besar dalam kehidupannya, beberapa dalam relationship untuk mendapatkan dan berbahagia dengan seseorang dalam kehidupannya. Tapi ini juga tentang dalam perjalanan ini aku merasa beberapa seperti kamu mendapati sebuah kenyataan tidak sesuai dengan harapanmu, kemudian yang ingin jiwamu ketahui, ya, yang ingin jiwamu sampaikan kepadamu adalah bahwa kamu harus sabar dalam proses itu, ya. Kekuatan, keberanian itu tidak akan ada artinya jika di jalan atau di tengah jalan energi yang sudah kamu keluarkan begitu besar untuk ini tiba-tiba karena sesuatu hal kemudian kamu melempem, ya, kamu seperti menyerah, ya. Kamu harus melanjutkan itu, konsistensi itu. Bawa energi the full di sini, ya. Seseorang yang spontan, seseorang yang berani, seseorang yang yakin dan ya, dia yakin pada semesta karena dia tahu semesta ini, ya, seperti halnya Tuhan, adalah sesuai dengan prasangka manusia. Oke. Semesta ini adalah sesuai dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan yang mendominasi kehidupan kamu. Jadi, bagaimana cara kamu melihat dunia? Oke. Itu yang akan dunia perlihatkan kepadamu. Jadi, keberanian itu, ya, kemudian kekuatan itu, ya, percaya diri itu munculkan dalam dirimu untuk melangkah, ya, untuk menuju sampai di titik kamu mendapatkan keseimbangan, kamu mendapatkan keadilan untuk dirimu, ya. Karena jiwamu sedang mencari keadilan itu. Kamu selama ini menghabiskan waktumu untuk bergumul pada rasa sakit, rasa marah, cemburu, ya, suara-suara ego, ya. Jiwamu ingin kamu berhenti mendengarkan suara ego dan kembali pada suara batinmu. Dengarkan suara batinmu, oke? Let's see. Pillar of light. Nothing is yet in stone. Ya, oke. Ini adalah tentang kamu yang merupakan pilar dari cahaya itu. Cahaya itu adalah kamu. Aku katakan vibrasi kamu, ya. Ini tentang rising vibration. Diamond adalah tentang rising vibration dan kamu dapatkan kartu rising vibration, oke? Kamu adalah oracle-nya. Kamu adalah salah satu dari bagian planet ini yang akan membantu planet ini untuk sembuh. Kamu adalah seorang natural healer. Kamu penyembuh bagi orang lain. Jadi kalau kamu sekarang masih merasa tersakiti, sembuhkan dirimu karena kamu akan menjadi penyembuh untuk orang lain. This is so beautiful. Nothing is yet in stone. Aku tahu bahwa saat ini seperti belum terlihat cahaya itu, oke? Kamu saat ini belum bisa melihat itu. Kamu seperti, masa sih mungkin aku menyampaikan ini, kamu mengatakan itu. Aku belum melihat tanda-tanda itu. Kamu sedang berproses ke sana. Aku tahu, ya. Kartu ini muncul bukan tanpa alasan, tapi sekali lagi, lihatlah synchronicity ini. Apa yang mendominasi kartu ini? Hijau, biru, oke? Semua sinkron. Dan synchronicity ini yang akan membawamu pada the justice di sini. Kamu belum melihatnya sekarang, tapi seketika kamu tetap pada keyakinanmu dan konsisten dengan ini, ya, menjalani hari-hari yang positif dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, ini yang akan kamu dapatkan, oke? Beberapa dari kamu, ya, aku merasa bahwa kamu butuh istirahat dan watching movies. Oke. Beberapa dari kamu hobi nonton film sebagai bagian dari cara kamu untuk melepaskan penat, cara kamu untuk mendapatkan energimu lagi. That's okay. Cara me time, cara self love itu berbeda-beda bagi setiap orang, ya. Dan aku merasa beberapa di antara kamu atau mostly kamu suka nonton movie, kamu suka nonton drama Korea, tapi jangan terlalu didramatisir, ya. Nonton sesuatu yang bisa membangkitkan mood kamu, ya. Even itu movies, perhatikan bahwa movies jangan sampai membuat kamu terlarut dalam sebuah perasaan di mana kamu jadi terbebani, ya. Beberapa suka nonton India, entah kenapa tiba-tiba seperti ada slide lagu India yang aku dengarkan, oke. Kemudian aku melihat, ya, cuplikan film India yang sekelibat saja. Tapi rata-rata kenapa kemudian ini disampaikan adalah hati-hati dengan pilihan movies
pilihan tontonan ya. Aku merasa beberapa di antara kamu tidak benar-benar menonton sesuatu yang membuatmu vibrasinya bagus ya. Beberapa justru membuat kamu jadi melankolis, membuat kamu jadi bernostalgia dengan sesuatu yang tidak kamu miliki, kemudian kamu campur aduk perasaannya ya. Di satu sisi kamu ingin rilis dengan nonton sesuatu yang menghibur, tapi ternyata tontonan itu justru membuat kamu mengingat-ingat sesuatu, tapi kamu tidak bisa mengontrol. Jadi kamu lepas kendali. Ketika nonton, kamu hanyut dalam memorimu yang lama dan kamu recall, oke? Kamu memanggil kembali memori itu tanpa kamu sadari, dan kamu bernostalgia dengan sesuatu yang tidak bisa kamu miliki di belakang, kemudian kamu sakit hati lagi, kemudian kamu susah bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini ya. Hati-hati dengan apa yang kamu pilih sebagai tontonanmu. Oke, kamu merasa bahwa perlu di selfing judgment dalam kehidupanmu ya. Jadi kamu tidak perlu merasa harus disukai oleh orang lain ya, untuk mendapatkan rasa cintamu, untuk mendapatkan dirimu ya pada perjalananmu. Jadi tidak semua orang akan menyukaimu, that's okay. Tidak semua orang akan bersikap manis padamu, tapi itu tidak akan menentukan bagaimana cara kamu menghargai setiap life path, setiap jalan hidup yang sekarang ini kamu tempuh. Oke? Aku merasa kamu butuh lebih banyak kepercayaan diri itu. Seperti ada banyak suara mungkin yang mengganggumu, ada banyak opini-opini yang seringkali terdengar sumbang, kemudian itu menjatuhkan kamu ya. Kemudian itu membuat rasa percaya dirimu tiba-tiba hilang. That's why di sini ada pesan tentang konsistensi, ada pesan tentang stay positif untuk semua hal yang sedang kamu upayakan untuk mendapatkan keseimbangan dalam kehidupan. Okay, this is so beautiful. Ini sebuah spiritual journey yang aku merasa ya, kamu berhak untuk mendapatkan ini karena kamu sudah menuai banyak kebaikan. Kamu menanam begitu banyak kebaikan. Kamu adalah orang yang pengasih, ya. Kamu memberikan begitu banyak pada orang-orang sekelilingmu. Kamu tidak perlu memaksakan untuk mencintai seseorang, siapapun dalam kehidupan, bisa dalam circle keluarga, bisa dalam circle pertemanan, yang mereka tidak mau kamu cintai, oke? Kamu tidak perlu memaksakan seseorang untuk menerima kasih sayangmu. Ada orang-orang di dunia ini, ya, yang memang tidak bisa melihat sisi positif dari diri kita, that's fine, dan kamu hanya perlu untuk tidak atau memberi batasan kepada orang-orang itu ya. Jangan menjadi lemah untuk dirimu, jadilah kuat seperti lion di sini. Oke, my dear. Pel 2. Aku melihat masa depan yang cerah untukmu. Bersiaplah untuk itu dan kamu tidak perlu meragukan lagi apapun yang sedang kamu jalani sekarang. Itu adalah life path-mu, oke? Itu semua hadir untuk pengembangan diri, itu semua hadir untuk jiwamu lebih matang, lebih bijaksana. Kamu mendapatkan wisdomnya, kamu dapatkan hikmah di balik itu. Dan kamu bisa memetik hikmah dari itu. Kemudian kamu menyembuhkan dirimu, kamu mengejar mimpi-mimpimu. Dan itu yang akan kamu dapatkan. Oke? Pel nomor 2. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. Kita menuju ke pel 3. Hai, pel 3. Oke. Ini adalah kartu yang kamu pilih ya. Wolf Spirit. Yang ingin jiwamu katakan kepadamu, kenapa kamu memilih kartu ini adalah bahwa this is wolf spirit ya. Kamu perlu untuk tahu bahwa setiap pengetahuan yang sudah kamu dapatkan dari kehidupanmu. Jadi mungkin kamu sudah hidup 1/4 abad atau hampir 1/4 abad atau bahkan lebih dari itu ya. Tapi ketahuilah bahwa pengetahuan, pengalaman kehidupanmu ini harusnya bisa menuju kepada satu titik di mana kamu tahu ada kebijaksanaan di situ. Setiap hal yang kamu pelajari ya dari kehidupanmu di masa lalu tentang keputusan-keputusan yang kamu ambil, tentang ya bagaimana keputusan itu kemudian berdampak pada kehidupanmu saat ini, itu adalah sebuah wisdom bagimu ya. Itu adalah sesuatu hal yang harus kamu jadikan pelajaran untuk selanjutnya. Pilihannya adalah 2, oke? Apakah skenario-nya skenario 1 atau skenario 2 untuk masa depanmu? Skenario 1 adalah jika kamu memilih cara-cara yang sama untuk menjalani kehidupan, maka sudah dipastikan ya, kehidupanmu di masa mendatang sama dengan kehidupanmu di masa sekarang atau di masa lalu. Sementara skenario kedua adalah kamu akan memakai cara-cara yang berbeda. Oke, kamu akan memakai cara-cara yang jauh berbeda dari sebelumnya. Pilihan-pilihannya pun akan diputuskan dengan cara yang berbeda. Cara melihat sebuah situasi atau masalah pun akan berbeda. Yang kemudian bisa dipastikan masa depannya akan berbeda dengan masa lalu, atau mungkin masa depannya akan berbeda dengan masa sekarang. Kenapa ada pirate di sini ya? Oke, ini my goodness. Ada kemiripan ya.
ada keselarasan di sini. Sinkronisitas juga ada di pile 3 ini, ya. Yang perlu kamu tahu adalah untuk beberapa yang memilih pile ini, kamu perlu mengambil sebuah langkah. Kamu perlu bersikap, dan bersikaplah dengan percaya diri bahwa kamu bisa mencapai masa depanmu yang sukses, ya. Aku mendapatkan maskulin energi di sini. Jadi bukan berarti maskulin harus laki-laki, ya. Munculkan sisi maskulin itu karena beberapa seperti terlalu bergantung pada perasaan, ya. Kamu hanyut dalam perasaan yang sedih, perasaan kecewa, perasaan marah terhadap sesuatu. Oke? Di sisi ini, pada situasi ini, ya, jiwamu memintamu untuk berpikir lebih logik, untuk memakai akal, untuk memakai, your mind, untuk memutuskan, untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini. Sisi maskulin selalu bisa berpikir dengan jernih, memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan akal. Oke? Kejernihan berpikir diperlukan saat ini. Paling kamu butuhkan saat ini. Pile 3. Oke? Dan ini juga tentang bagaimana kamu akan mendapatkan keberuntungan itu, ya. Ini adalah gemstone yang membawa keberuntungan. Ini juga tentang sebuah kemakmuran, ya, kejayaan, kesuksesan, keberlimpahan, oke? Tapi ini juga sebuah proteksi, ya, bahwa kamu dilindungi di jalanmu sekarang, bahwa kamu tidak sendiri, oke? Berusahalah untuk lebih grounded, ya, lebih terhubung dengan alam semesta dan rising vibration. Kamu bisa tahu bahwa kamu adalah seorang manifestor yang baik, ya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah preparing for transformation. Aku merasa kamu harus mempersiapkan diri untuk bertransformasi, untuk merubah apa yang ada dalam kehidupanmu yang seringkali membuat kamu merasa, kok hidup gue gini-gini aja ya. Oke? Tarot card untuk melihat situasimu saat ini dan apa yang semesta punya untukmu. The universe, energy, and also spirit guide, please help me. Thank you. Ya. Wolf, Spirit, dan Pirate. Beberapa aku merasa bahwa kalian punya life path yang luar biasa, ya. Life path yang tidak kebanyakan orang lalui, ya. Life path ini menuntun seseorang untuk bisa melakukan tindakan, ya. Apapun yang diputuskan dalam hidupnya ini berdasarkan tingkat spiritual yang lebih tinggi. Jadi kamu tidak bisa melakukan atau menjalankan kehidupanmu seperti pilihan dari kebanyakan orang. Three of Pentacles, ya. Kamu harus punya support system dalam kehidupanmu. Aku merasa di sini beberapa dari kamu disconnected atau tidak terhubung dengan keluarga, dengan orang yang biasanya dekat, ya. Aku merasa kamu jauh dari orang-orang itu. Orang-orang yang seharusnya berada di sekeliling kamu dan mensupportmu. But that's okay. Karena kamu akan mulai terhubung lagi dengan mereka, ya. Kamu bahkan akan mendapatkan orang-orang yang datang dalam kehidupanmu. Even aku merasa bahwa orang-orang ini bukan orang-orang yang sedara, bukan orang-orang yang merupakan bagian dari keluargamu, tapi orang-orang ini terasa seperti keluarga, ya. Dan aku merasa bukan hanya di pekerjaan, ya. Kamu akan mendapatkan sebuah situasi atau lingkungan di mana di situ ada teamwork, di mana di situ ada saling mendukung satu sama lain, kemudian kalian bekerja sama, saling mendukung, saling support untuk bisa menuju kesuksesan, ya. Saling support, ada kata saling di sini yang artinya tidak timpang, ya. Saling membantu, betul-betul energinya, ya, sinerginya itu ada. Oke. I see. The Devil. Setidaknya beberapa dari kamu, ya, yang masih dalam situasi ini, karena ini adalah tentang bagaimana kamu bisa melepaskan dirimu dari the devil's energy. Kalau kamu mau menganggap ini sebagai musuh, maka kamu tidak akan pernah benar-benar mengenalinya. Jadi, the devil, ya, sesuatu yang merupakan, ya, aku tahu butuh shadow work di sini. Aku tahu bahwa ini merupakan sisi hitam dari, dan setiap manusia punya sisi hitam itu. Yang perlu kamu lakukan adalah menerima itu, ya. Bahkan itu pun merupakan gift, bahwa itu pun merupakan sesuatu yang patut kamu syukuri, karena setidaknya kamu menyadari itu sebagai kelemahanmu, ya. Oke, nobody's perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Oke, bahwa aku punya kelemahan, tapi kemudian bagaimana kamu merangkul kelemahan itu? Apa yang membuat kamu seringkali merasa terikat, seringkali merasa tidak bisa membebaskan jiwamu dari sesuatu? Kemudian kamu tahu bagaimana untuk melepaskan diri dari itu, ya.
ketika mengenalinya, maka kamu tahu step by step untuk melepaskannya, ya. Alih-alih kamu justru ketakutan karena melihat itu. Ketika kamu takut pada sesuatu, justru kamu akan menghindarinya, ya. Dan ketika menghindari, kamu tidak berusaha untuk mengenal sisi hitam itu. Dan yang terjadi akhirnya adalah ketika tidak mau mengenali, kamu pun tidak akan bisa mengendalikannya karena kamu tidak tahu bagaimana caranya. Oke, tapi berbeda, ya. Skenarionya berbeda ketika kamu menerima ini sebagai bagian dari, oh oke, I'll take it. Aku menerima bahwa aku manusia, aku punya kelemahan, kemudian bagaimana kamu dealing, bagaimana kamu bisa bekerja dengan your mind, body, spirit untuk tahu ketika kelemahan itu hadir, kamu tahu bagaimana mengendalikan, mengontrolnya, kemudian membuat itu, ya, menjadi nilai positif, ya, untuk membuat itu tidak lagi menjadi penghalang atau blocking bagi kamu untuk mencapai kebahagiaanmu. Beautiful. Eight of Wands di sini. Wow. Hey, Eight of Wands di sini, ya. Seperti beberapa di antara kamu sedang menunggu sesuatu, oke? Kamu menunggu sesuatu, kemudian itu tak kunjung datang. Ketika tak kunjung datang ini, kamu berpikir negatif bahwa, oke, kayaknya enggak nih. Soalnya aku punya target, tapi kok kayaknya dari sisi waktu kayaknya meleset gitu. Ketahuilah, bukan tidak datang, hanya datang tidak tepat waktu, oke? Ini semacam ada delay, ya. Delay ini terjadi karena ada sesuatu yang harus kamu kerjakan dengan dirimu sendiri, ya. Ada sesuatu yang menjadi pekerjaan rumahmu dengan dirimu, dengan jiwamu yang harus diberesin dulu nih. Ada yang mesti diberesin. Yang diberesin apa? Yang diberesin adalah the devil's energy di sini. Apa yang kadang-kadang membuat ini ada dalam kehidupan kamu? Bisa datang dari dalam dirimu, tapi ini juga bisa datang dari lingkunganmu, dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Bukan berarti kamu akan menyalahkan keadaan atau orang di sekelilingmu, kenapa kemudian ini tidak segera terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang kamu harapkan, apa tujuan yang kamu inginkan, ya. Tapi ini tentang bagaimana kamu yang masih membiarkan orang-orang ini atau situasi toksik ini mempengaruhi bagaimana cara kamu berpikir dan bagaimana cara kamu merasa. Oke? Ini tentang bagaimana filter, oke? Penyaring yang tameng yang seharusnya kamu punya, ya. Jadi meskipun kadang-kadang kita tidak bisa menghindari orang-orang toksik untuk berinteraksi dengan mereka, meminimalkan bisa mungkin, tapi 100% menghindari tentu saja tidak. Apalagi jika orang-orang toksik ini adalah dalam circle keluarga atau bahkan circle pertemanan atau bahkan di lingkungan kerja sekalipun, ya. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kemudian membuat sebuah filter itu agar apapun, ya, apapun yang mereka tunjukkan, apapun yang mereka lakukan, oke, tidak mempengaruhi, tidak memberikan efek yang besar terhadap bagaimana cara pandang kamu melihat dunia, bagaimana kamu melihat positif terhadap setiap hal yang terjadi dalam kehidupanmu sebagai sebuah pelajaran yang harus kamu terima, oke, yang harus kamu ambil hikmahnya. Oke, let's see. Beautiful. Look at that, ya. Energinya sama, vibes-nya sama, ya. Transformation, oke. Dan perubahan ini adalah perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan kamu, PL3. Apa yang terjadi ini akan merubah kamu secara general dan bahkan sampai ke tingkat sel dalam tubuhmu, oke. Cara kamu berpikir, kamu lebih positif, oke. Cara kamu merasa, ya. Kamu tahu bahwa kamu akan bisa memaknai setiap hal yang terjadi, even itu adalah sebuah, ya, kamu merasa kamu mendapatkan sebuah hambatan untuk mencapai tujuanmu. Tapi kamu tahu bahwa itu akan membuat kamu atau kamu bisa memunculkan perasaan di mana, oh oke, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, apa yang aku targetkan. Apa nih selanjutnya? Seperti kamu akan meminta perasaanmu, ya. Daripada perasaan kecewa itu datang, ya. Kamu akan meminta perasaanmu untuk berbicara dengan otak, untuk berbicara dengan pikiranmu. Oke, this is your time, this is your job. Ini sekarang tugasmu, hai otak, coba berpikir apa yang harus kita lakukan untuk ini. Jadi kamu fokus pada solusi. Transformasi ini benar-benar membuat kamu jadi seorang mental pemenang. Oke, aku mendengarnya. Bukan mental orang yang kalah dan menyalahkan keadaan, bukan yang playing victim, tapi ini adalah orang yang, oke, aku menerima bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupanku ini adalah hasil-hasil dari pilihan hidupku, oke? Dan ini yang diberikan Tuhan kepadaku, karena Tuhan tahu bahwa aku mampu, ya, aku terpilih. Ya, beautiful, nice. Kamu yang sedang menghadapi masa sulit, oke? The end of a
tough cycle approach. Capricorn-nya kuat sekali di sini, oke? Full moon in Capricorn dan the devil. The devil is tarot card untuk Capricorn, sorry. Dan aku merasa bahwa masa-masa sulit itu akan segera berlalu. Karena apa? Karena kamu mau berubah. Karena kamu welcoming gitu. Karena kamu mengucapkan selamat datang pada perubahan. Jadi semesta pun seperti akan, oh terima kasih. Aku akan membantumu berubah sampai ke tingkat sel. Sampai ke, ya, organ-organ dalam tubuhmu, bagaimana cara bekerja, bagaimana caranya, kemudian ya menyerap, absorb positive vibes. Kemudian kamu yang sakit, kamu akan jadi lebih sehat. Kamu yang tadinya sering pusing, aku merasa kamu akan lebih clear, pusingmu akan mulai hilang. Kamu yang sering merasa sakit perut, oke? Sakit lambung yang merupakan stres, ingat bahwa lambung adalah otak kedua. Jadi ketika kamu stres, larinya akan ke lambung, otak kedua kita. Jadi pintar-pintarlah dengan itu, ya. Bukan hanya tentang apa yang kamu konsumsi, ini tentang apa yang kamu konsumsi atau kamu jadikan nutrisi ke dalam otakmu, ya. Lebih banyak afirmasi positif atau justru kamu lebih banyak memberikan negative thought, ya, pikiran-pikiran negatif. Ya, dan kamu akan bertransformasi karena kamu seperti, ya, aku bersemangat sekali, kemudian semesta akan, oke, kamu siap untuk berubah, aku akan membantumu untuk berubah menuju ke masa depan yang lebih baik. Beautiful. Beberapa di antara kamu yang sangat penting untuk kamu lakukan, ya, ini jarang keluar, tapi ketika ini keluar pasti ada sesuatu tentang lingkunganmu. Clean your space. Oke. Bersihkan ruanganmu sekarang, bersihkan lingkunganmu, lihat sekelilingmu. Aku merasa beberapa seperti berantakan, aku merasa beberapa seperti ada sebuah barang yang tidak pada tempatnya, kemudian kamu merasa tidak sreg dengan itu, tapi tidak segera kamu pindah. Kemudian kamu merasa kamu ingin membuang sesuatu, tapi kamu biarkan berlama-lama di situ, kemudian semakin menumpuk, semakin banyak, dan membuat moodmu semakin jelek setiap harinya. Oke. Kau melihat kaca kotor, ya, ingin kamu bersihkan, tapi kamu males. Sekarang kamu bersihkan, ambil lap. Oke. Kemudian, ya, cintai lingkunganmu, cintai tempat kamu berada, karena aku merasa bersihnya tempat kamu, rapinya tempat kamu, ini akan membawa suasana yang berbeda, akan membawa positive vibes dalam kehidupanmu. Kamu akan lebih positif, rising vibration, vibrasi kamu akan bagus. Jadi meskipun kadang-kadang kemudian, ya, kita nggak bisa selalu menghindari bahwa kita manusia dengan ups and down, ya, ketika emosinya tiba-tiba naik, setidaknya ada hal yang kita lihat indah di sekeliling kita, kemudian bisa membantu kita untuk berpikir positif, tenang, damai, nggak semakin kacau pikirannya, oke? Cukup pikiran yang kacau. Cukup tempat yang kacau, jangan pikiran, tapi ingat bahwa tempat yang kacau pun bisa membuat pikiran semakin kacau, oke? Hearing inner guidance, ya, untuk beberapa di antara kamu PL3, kamu tahu bahwa intuisi kamu ngeflow, ya, mengalir, dan intuisi itu akan bisa kamu dengar ketika kamu dalam ketenangan, ya, ketika kamu tenang, ketika kamu tidak dalam kekacauan berpikir, ketika kamu bisa melihat segala sesuatunya bahwa masalah akan selalu ada, oke? Ketika bahagia, kita tahu bahwa sebentar lagi kita bisa sedih. Jadi ketika kita sedih, jangan terlalu sedih. Seperti halnya sebaliknya, ketika sekarang kita sedih, kita tahu bahwa sebentar lagi akan ada sesuatu yang membahagiakan. Maka sedihlah secukupnya, bahagia seperlunya. Oke? Karena kehidupan dualisme itu akan selalu ada, ya. Kesuksesan, kegagalan, oke? Kesedihan, kebahagiaan, begitupun sebaliknya. Dualisme itu terima saja dalam kehidupan ini yang pasti ada, sehingga ketika mengalami itu, kamu tidak perlu merasa terlalu drop, oke? Dengan apa yang terjadi dalam kehidupanmu, karena setiap manusia menjalani itu, oke? Kemudian PL3, aku merasa bahwa satu hal yang harus kamu lakukan, ya, untuk mengetahui blockage dalam dirimu yang adalah alam bawah sadarmu, coba untuk menuliskan goal, tujuan hidupmu, oke? Setelah menuliskan itu, tuliskan di bawahnya, misal goal kamu apa, oke? Goal saya adalah bla bla bla. Tuliskan di bawahnya, kenapa kamu menginginkan goal itu. Saya menginginkan bla 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 karena 1, 2, 3. Baca lagi. Ketika kamu membaca itu, ya, apakah ada suara seperti, mana bisa kamu, oke? Atau, ngimpi loh, gitu. Atau suara-suara seperti, apa iya sih, nggak yakin nih aku bisa nih.
Itu yang disebut blockage ya. Biasanya kalau blockage-nya parah, bahkan ketika menciptakan goal sekalipun, itu sudah ada ya semacam suara dari dalam dirimu yang menyaksikan ketika kamu bahkan baru membuat goal, belum pada spesifik kenapa kamu menginginkan goal itu. Oke? Atau ada sensasi seperti tiba-tiba ulu hati sakit atau perut nyeri atau tiba-tiba kepala pusing ketika kamu membaca itu lagi satu demi satu, membaca goal itu lagi. Kemudian kadang-kadang punggung ya. Itu merupakan blockage, itu merupakan pikiran bawah sadar, alam bawah sadarmu yang tidak benar-benar menerima itu. Oke? Bedakan. Software ini biasanya yang lebih berperan penting dalam mencapai kesuksesan. Jadi ketika hardware kamu, pikiran sadar kamu bilang, oh aku akan menjadi ini. Aku ingin penghasilan 20 juta satu bulan. Oke? Kemudian kamu menuliskan lagi, kenapa kamu ingin penghasilan itu? 1, karena aku ingin membahagiakan keluarga. 2, karena aku ingin beli ini. 3, karena aku butuh ini untuk ini itu. Oke. Kemudian baca lagi apa yang kamu tulis itu. Ya. Baca lagi. Perhatikan. Ya, perhatikan. Ada yang ngomong nggak tuh dari dalam dirimu? Meragukan, apa sih? Mana kamu bisa kayak gini? Nggak bisa. Atau ada suara, ih ngimpi deh. Atau tiba-tiba kamu ngerasa sakit di bagian tertentu di organ tubuhmu. Itu adalah tanda bahwa ada blocking. Ada sesuatu yang menghambat dan itu datang dari alam bawah sadarmu. Sebuah kemarahan, kebencian, meragukan diri sendiri terhadap sesuatu. Kamu harus cari source-nya, oke? Kamu perlu healing, artinya kamu perlu untuk ya, melepaskan itu, oke? Melepaskan pikiran-pikiran itu yang membuat kamu seringkali meragukan dirimu. My dear, PEL 1, PEL 2, PEL 3, terima kasih ya telah bersama-sama denganku, oke? Aku merasa bahwa kamu memang perlu mendengar ini jika kamu menemukan video ini, oke? Bahwa jiwamu ingin menyampaikan ini. Apa yang paling kamu butuhkan saat ini? Jika kamu butuh pertolongan, carilah pertolongan. Jika kamu merasa blockingnya adalah dirimu, kemudian kamu tahu bagaimana untuk menyelesaikannya dengan dirimu, maka konsistenlah dengan itu. Apa yang bisa kamu upayakan sendiri? Upayakan sendiri. Jika kamu merasa kamu di level yang membutuhkan bantuan, jangan mengulur waktu untuk meminta bantuan kepada orang-orang yang memang bisa kamu percaya, bisa kamu andalkan. Oke? Terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku. I'll see you on the next video. Take care. Jaga kesehatan ya. I love you.